jelas beda yen dibandingke. Gebrakan 100 hari yang Anda ketika Anda terpilih menjadi Kepala Desa itu apa gebrakan? Tadi pertanyaan dari Bapak Nurul Mutakin sudah dijawab dengan sangat gamblang oleh Bapak Khairon. Untuk kali ini silahkan Bapak Dr. Fathul Muin menanyakan beberapa hal terkait pencalonan Bapak Khairon langsung kepada yang bersangkutan. Bincang hangat, semoga. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Khairon ya, selaku calon Kepala Desa Bulusari nomor 2 ya. Yang pertama begini, tadi mengenai masalah jawaban tadi sudah menyentuh hati saya. Nah, cuman saya perlu menanyakan untuk memperdalam. Kepala desa itu, calon kepala desa itu tolak ukurnya ada pada visi misi dan programnya. Yang mana visi misi program itu nanti dimasukkan dalam Perdes RPJMDes dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. Jadi 6 tahun ke depan itu apa yang akan dilakukan? Jadi mau dijabarkan visi misinya, programnya, dan 6 tahun ke depan itu apa yang dilakukan? Dan juga dalam program jangka pendeknya, gebrakan 100 hari yang Anda ketika Anda terpilih menjadi Kepala Desa itu apa gebrakan Anda? Nah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Fathul Muin yang saya hormati. Untuk visi misi yang saya tuangkan di dalam lembaran tatkala mendaftar itu memang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah program-program unggulan saya. Di situ memang ada termasuk kewirausahaan, ya. Kewirausahaan di desa agar desa ini bisa menjadi desa swasembada, ya, bisa menjadi swasembada, bisa menjadi apa yang dikatakan Pak Nur tadi adalah desa percontohan. Nah, kadang-kadang kita memang begini, mudahlah kita untuk menggaungkan, wah desa kita ini desa percontohan, desa ini desa apa sekiranya sangat unggul. Tapi kadang-kadang kita ini lupanya di sini adalah apa sih yang bisa dicontoh, nah, gitu. Dan desa mana saja yang menyontoh dari kita di situ. Jadi untuk kesana kita memang dalam 6 tahun ke depan nanti kita akan membawa Bulusari ini nanti bisa ke merana ke desa era terang, dalam arti era terang karena ini sudah zaman digital. Zaman digital nanti kita bisa buat semacam apa ya, semua adalah serba terbuka, baik terbuka informasi, terbuka segalanya, nanti kita terbuka, termasuk keuangan desa. Keuangan desa di situ sudah ada aplikasi-aplikasi yang di desa, semua sudah ada semua, termasuk di sawah kita, ya, di situ ada nanti semua ada linknya sendiri-sendiri. Dan kita memang untuk visi misi kalau program kerja kita memang salah satunya adalah untuk pemberdayaan. Jadi terutama SDM dulu, ya, sumber daya manusianya kita SDM Bulusari ini kita harus tingkatkan. Tadi sudah kita jelaskan di depan, reformasi birokrasi termasuk kita harus sinergi dengan apa lembaga-lembaga yang lain, BPD, LKMD, RT RW itu harus kita kelola, kita harus saling bahu-membahu kerjasama dengan pemerintahan dengan yang baik agar nanti ke depan antara kepala desa dengan perangkat desa dengan BPD dan LKMD, RT RW ini sangat harmonis. Jangan sampai nanti ada sekat ruang pembatas di situ. Kemudian untuk yang program kerja gebrakan 100 hari ke depan nanti kita memang salah satunya adalah untuk ini di barang-barang milik desa yang sekiranya mangkrak, ya. Jangan sampai kita ini membuat program
sebagai kepala desa ini seperti yang kita alami saat ini ya, di Bengkok Bondodiso, Penjor itu menurut saya pribadi itu gagal program. Itu yang seharusnya bisa dilelang per tahun taruhlah 2,5 sampai 3 juta dilelang, itu karena masih bentuk pertanian yang sangat produktif. Di situ mau dijadikan program apa, kebijakan apa, tapi gagal di situ, sehingga Bondodiso ini mangkrak. Nah, program-program seperti ini bolehlah kita punya program, baik itu memang lurah harus punya program, kades harus punya program, tapi jangan sampai merugikan desa. Nah, ini ke depan harus kita tata kelola dalam pemerintahan ini harus kita perbaiki. Di saatnya saya harus jangan sampai kebijakan-kebijakan nanti bisa merugikan desa seperti ini. Kemudian untuk yang di sektor pertanian, karena sudah saya utarakan di berbagai hal, termasuk di saat kampanye, ya di saat kampanye penyampaian program-program itu di sektor pertanian di situ adalah karena letak geografis Bulusari ini 80% masih tanah pertanian. Jadi untuk tanah pertanian ini memang aset desa Bulusari sendiri, Bondodiso ini masih bentuk pertanian. Maka dari itu kita tidak bisa lepas dari namanya para petani, buruh tani, dari situ kita tidak bisa lepas. Nah, sebagai kades ini harus nanti bisa mengcover. Di situ harus tahulah ada petani yang harus diperhatikan, lahan yang harus diperbaiki. Jangan sampai ada lahan kekeringan yang di situ kurang pengairannya, pupuk yang tidak bisa dimiliki oleh atau diambil oleh para petani karena sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan di situ petani harus dikasih pemahaman, terutama di saat pembuatan RDKK. Yaitu RDKK itu adalah untuk pengajuan pupuk selama 1 tahun ke depan ini harus bisa mendapatkan pupuk subsidi itu semua tercatat. Nah, itu petani harus dikasih ini wawasan, dikasih masukan wawasan seperti ini, termasuk gapotan dan para potan, kelompok-kelompok tani itu sendiri. Kadang-kadang lurah udah nggak mau tahu ini ulasannya enggak, padahal ini semua lurah bisa turun tangan di situ. Termasuk nanti pembuatan embung ke depan kita, nanti embung yang sudah tidak terurus ini kita nanti optimalkan lagi. Jadi untuk pengairan di desa biar mendapatkan bantuan embung dengan nominal nilai yang sangat fantastis, itu kurang lebih saya ingat dulu nilai proyeknya hampir 0,5 miliar ya. Tapi di situ kurang optimal, jadi kemanfaatannya kurang. Ini nanti ke depan harus kita genjot untuk embung itu harus benar-benar maksimal untuk pengairannya di situ. Dan kemudian untuk program-program yang lain sampai ini terutama untuk kemasyarakatan umat, yaitu badan kesejahteraan masjid nanti yang kita pikirkan lebih dulu ya. Begitu langsung tahun 2023 anggaran kita buat APBDes, kita masukkan badan kesejahteraan masjid di sana. Jadi 4 masjid ini kita cover dengan 1 bau 1 masjid, program 1 bau 1 masjid ini. Berarti ada 4 masjid itu sudah murni pure, itu adalah keringat kepala desa, karena itu diambilkan dari bekok kepala desa. Di situ kira-kira untuk program-program yang ke depan. Nah, untuk di Pemuda Karang Taruna ini tidak kalah pentingnya ya. Di Pemuda Karang Taruna program ini, Pemuda Karang Taruna ini anggaran kan sangat minim kemarin. Jadi untuk sangat minimnya Pemuda Karang Taruna sehingga tidak bisa tercover semua kegiatan kepemudaan. Contoh adalah di bidang keolahragaan, apalagi terus kemudian di kewirausahaan.